إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah yang kami hormati, kaidah yang terakhir kita bahas nomor berapa? 37. Berarti hari ini kita akan masuk ke kaidah yang ke-38. Kaidah yang ke-38 ini terkait dengan balasan perbuatan. Terkait dengan balasan perbuatan. Ayatnya tadi saya baca di rakaat yang kedua. Apa kira-kira? Bagus. Surat apa tadi? Az-Zalzalah. Yaitu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apa artinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun besarnya sebesar debu. Pinten on? Debu, ya. Kan kecil banget. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun besarnya hanya sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasan. Selanjutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan juga besarnya seberapa tadi? Seberat debu, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Ayat ini ada dalam surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah itu bercerita tentang apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bercerita tentang apa? Tentang hari kiamat. Jadi seakan-akan ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di hari kiamat nanti apa yang kita kerjakan di dunia itu ada pertanggungjawabannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan ataupun keburukan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha betul-betul memahami ayat ini. Sehingga ketika suatu saat ada datang pengemis ke rumah. Beliau di rumah cuma punya kurma. Dan kurmanya itu 1 butir. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun memberikan kurma 1 butir itu kepada pengemis. Sedekah 1 butir kurma. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Bukan kurma seplastik, bukan kurma sekerdus, kurma 1 butir, 1 butir. Maka ada orang yang ngelihat apa yang dilakukan oleh Aisyah, sedekah 1 butir kurma. Maka kemudian orang itu bertanya, "Ya Ummul Mukminin, innakum latasaddaquna bitamrah." Wahai Ummul Mukminin, kalian sedekah sebutir kurma. Nek cara dewek, apa ora? Isin. Kan ada sebagian orang kayak gitu. Jangan mboten sedekah lho, isin duwene kur kaya kiye. Malu punyanya cuma seperti ini. Begitu Aisyah ditanya seperti itu, kalian keluarga Nabi SAW, kok sedekahnya hanya kurma sebutir? Apa kata beliau Aisyah radhiyallahu anha? Na'am wallahi. Iya, demi Allah. Jadi Aisyah enggak malu. Karena ini sebuah kebaikan. Terus apa kata beliau? Innal khalqa katsir. Makhluknya Allah itu banyak, wala yushbi'uhu illallah.
Yang bisa membuat mereka semua kenyang, sinten? Allah. Kita manusia nggak bisa bikin kenyang. Yang bisa bikin kenyang semua makhluk itu Allah. Kita bisanya cuma punya segini, ya kita kasihkan segini. Terus beliau lanjutkan, awalaysa fiha mathaqilu dzarrin katsira. Coba sekarang kamu bandingkan. Kira-kira demikian kata Aisyah. Kurma 1 butir, debu 1 butir. Berat mana? Berat kurma. Kurma supaya timbangannya sama dengan debu, debunya perlu berapa butir? Ratusan, mungkin apa? Ribuan. 1 butir debu saja akan ada pahalanya. Apalagi kurma dibandingkan 1 butir debu. Berapa butir tadi? Ya jenengan kok nimbang dewek lah. Nanti jenengan nimbang sendiri, ambil pasir, ya, kemudian cari timbangan, 1 kurma ditimbang dengan pasir sampai sama, pasirnya dihitungi. Oh, kurang gawean teman saya. Untuk mengetahui, untuk bisa membayangkan betapa kurma yang sebutir ini. Jangan dilihat 1 butirnya, tapi lihatlah firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan kebaikan sebutir debu ada pahalanya. Kurma 1 butir itu berapa ratus atau ribu butir debu. Berarti berapa banyak pahala yang anak kita dapatkan. Tapi tentunya nek diterima, ya, kalau diterima sama Allah. Makanya Aisyah beliau mengatakan fa inna fiha mathaqil dzarrin in tuqbilat. Sesungguhnya di dalam 1 butir kurma itu ada ribuan butir-butir debu kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pemahaman Aisyah ini bahwa 1 butir kurma itu sama dengan ribuan butir debu, itu juga dipahami oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, juga oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bukan cuma Aisyah sendiri saja. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kebaikan sekecil apapun itu ada balasannya. Tapi ingat, itu kan ayat yang ke-7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lanjutkan ayat yang ke-8. Apa tadi? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya syarra? Keburukan, kejahatan. Kita jangan cuma melihat ayat yang ke-7, tapi juga lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 memberikan pelajaran kepada kita kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Tapi ayat yang ke-8 juga memberikan pelajaran dosa sekecil apapun ada balasannya. Jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Coba perhatikan. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang seorang wanita yang masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara memenjarakan seekor kucing. Mengurung seekor kucing, enggak dikasih makan, juga enggak dilepas. Kalau dikasih makan, mending kucingnya bisa makan. Kalau dilepas juga mending. Kenapa mending? Bisa cari makan sendiri. Tapi wanita tersebut memasukkan kucing ke dalam kurungan, enggak dikasih makan, enggak dilepas sampai mati. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dakhalatin nara fi hirrah. Wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing.
Perhatikan bagaimana perbuatan dosa walaupun mungkin dipandang remeh. Ya. Coba sekarang perhatikan sebagian orang yang naudzubillahi min dzalik apa beti untal. Salah satunya apa? Anjing. Ya. Bagaimana mereka sebelum makan anjing diapakan? Diapakan? Disembelih? Oh, anjing disembelih. Apa yang mereka lakukan? Dimasukkan ke dalam karung, terus digebuki. Supaya apa? Supaya nggak ada darah yang keluar. Jadi lebih gurih. Naudzubillahi min dzalik. Darahnya sendiri haram atau tidak? Haram. Apalagi darahnya anjing. Darah sapi halal apa haram? Hah? Darah ayam? Ayo sing pada mangani didih. Ya, ada sebagian orang nyembelih ayam didih, getih di tadai, digodok. Enak kayak ati, jere lu ya, nyurun tuh jajal. Nah, haram. Padahal ayamnya halal. Ayamnya halal, darahnya haram. Anjing halal apa haram? Haram. Apalagi darahnya. Tapi buat mereka yang nggak peduli dengan halal haram, mereka akan makan anjing tersebut dan sebelum dimakan disiksa. Yang lebih mengerikan lagi, pernah ada orang cerita sama saya, anjing hidup-hidup diikat, kemudian digantung di pohon kakinya, bukan ininya. Kalau ininya berarti mati kan. Masih hidup diikat di pohon digantung, terus ngambil kayu bakar dinyalain di bawahnya. Ben mateng sisan karo gede-gede ya. Melas kan kain-kain kan, melas kata orang berisik. Akeh sing pengin gitu. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan, gara-gara seekor kucing saja orang akan masuk ke neraka. Ya. Apalagi disiksa seperti itu anjingnya. Ya. Maka ayat yang tadi kita baca memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekecil apapun perbuatan buruk ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan baik juga ada balasannya. Mari kita lihat di sekeliling kita. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa membuat kita masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang pria lewat di sebuah jalan. Kemudian dia melihat ada dahan pohon yang menjorok ke jalan. Ada dahan pohon yang menjorok ke jalan. Faqala, maka laki-laki itu berkata, wallahi la unhiyanna hadza 'anil muslimina la yu'dhihim. Demi Allah, saya akan singkirkan dahan ini dari jalan, entah dipotong, entah diapakan, dimentiungakan, siapa bahasa Indonesianya? Nah, dibengkokkan ke arah yang bukan ke jalan supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Itu niatnya. Jadi niatnya bukan untuk pamer, ya, bukan sambil nganudahan terus selfie gitu loh. Bukan. Niatnya betul-betul supaya tidak ada kaum muslimin yang terganggu dengan dahan tersebut. Apa kata Nabi SAW?
fa udkhilal jannah. Dengan amal soleh tersebut dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Coba sekarang kita lihat betapa sering kita lewat jalan. Di jalan itu kita tahu ada yang mengganggu orang, ada yang bisa membahayakan orang, entah itu dahan, entah itu batu di tengah jalan, atau mungkin ada pecahan beling di situ. Berapa di antara kita, berapa orang di antara kita yang mau berhenti sebentar menyingkirkan? Banyak di antara kita bukannya menyingkirkan gangguan dari jalan, malah meletakkan gangguan di jalan. Apa? Tikus. Pernah nggak jenengan lewat jalan, ana tikus blondo nang tengah jalan? Banyak. Nemu tikus di sawah, untalakan mung di dalan. Kenapa sih dilemparan ke jalan apa? Ben kapok Ustaz. Siapa sing kapok? Ya tikus liyane ben weruh. Ya, kayak akibatnya kayak nek ora bener kayak. Oh, malah tikusnya semakin menjadi-jadi. Tikus itu makhluk apa? Makhluk pendendam. Coba sih kalau jenengan nggak percaya, gebuk tikus orang kena. Ngesuk deleng sih. Mungkin ada yang dikerokoti, entah kabel kulkas dikerokoti, entah makanan yang jenengan, entah baju, entah apa. Tikus itu makhluk pendendam. Bukan gitu caranya. Ya. Begitu dapat tikus, bukan dilempar ke jalan. Kita itu disuruh menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan meletakkan apa? Gangguan di jalan. Terus gimana Ustaz? Ditandur ya ora tukul Ustaz. Buat pupuk apa? Pupuk tanaman. Ya. Nanti kan kalau busuk malah jadi nutrisi buat tanaman. Ya. Bukan dilemparkan ke jalan. Ini contoh. Ya. Contoh kebaikan yang oleh Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi. Yang lebih menakjubkan lagi kisah yang sering kita dengar, seorang pelacur. Seorang apa? Pelacur. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena apa? Memberi minum seekor anjing. Ini kan hadis sering kita dengar. Yang dikasih minum itu adalah anjing. Bagaimana kalau yang dikasih minum sinten? Orang yang lagi puasa. Anjing saja. Puasa apa mboten anjing? Ya ora loh. Anjing saja, hewan yang najis, ya, hewan yang najis. Itu kalau kita kasih minum dan tulus niatnya akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita memberikan makan, memberikan minum untuk muslim. Dan muslimnya lagi nopo? Lagi puasa. Masya Allah. Ya. Oh berarti engkau berzina terus golet wong puasa kayak gue Ustaz. Bukan seperti itu. Ya. Jadi yang kita lihat itu bukan oh ini zina terus ngasih minum terus diampuni, bukan kayak gitu. Wah aku kan orang ngewei banyu bening, aku ngewei susu, kan levelnya lebih apa? Lebih tinggi. Zina disit, tuku susu seliter, bagi-bagi bocah-bocah santri gitu. Ini kan lebih apa? Lebih keren daripada si pezina tadi. Bukan dilihat itunya, tapi dilihat bagaimana ketulusan dari pezina tersebut. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa orang ini, wanita ini, ketika memberikan minum kepada si pezina tersebut, kepada si anjing tersebut, dia memberikan minum dalam keadaan tidak ada orang yang melihat satupun. Menggambarkan betapa tulus dan ikhlasnya wanita tersebut. Jadi yang dilihat bukan minumannya, tapi yang kita lihat apanya? Ketulusan dan keikhlasannya.
Bahkan yang diberikan oleh wanita tersebut adalah seekor anjing yang tidak bisa mengucapkan barang ucapan terima kasih. Jadi dia nggak mengharapkan apa-apa kecuali dia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Salah satu ciri khasnya orang yang ikhlas itu adalah ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, dia tidak pengin, tidak mengharapkan jazaan. Napa jazaan? Balasan. Wala syukura, atau bahkan ucapan terima kasih. Jadi kalau jenengan ngirimi tetangga jenengan, jangan badan atau kolek lah. Kalau bulan Ramadan kan biasanya ngirimnya apa? Kolek. Nggak usah berharap ngesuk kayane baline isine es buah gitu. Nggak usah. Jadi nek baline kosong, pripun? Nek baline kosong pripun? Ya kapok. Ya. Karena kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ucapan terima kasih pun seandainya dia tidak berterima kasih tidak masalah. Karena yang kita cari bukan terima kasihnya manusia. Yang kita cari adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, wanita pezina tadi ketika dia memberikan minum kepada anjing, apa yang diharapkan dari anjing itu? Dia berharap anjing itu membalas. Gimana anjing itu membalas? Apalagi mengucapkan terima kasih. Melayu malah kok. Ya, misalnya anjingnya kasih minum, matur nuwun gitu, melayu lah. Maka lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa kebajikan sekecil apapun itu akan mendatangkan pahala. Maka lihat peluang-peluang pahala di sekeliling kita. Walaupun kelihatan kecil. Contoh tadi sesuatu yang mengganggu di jalan. Bisa batu, bisa ranting, bisa bata, bisa beling, apalagi bisa sampah. Ya, kita ngelihat ada sampah, kita ambil, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke tempat sampah. Itu kalau kita ikhlas dan tulus, itu bisa memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain misalnya amal kebajikan kecil. Lihat ada anak nangis misalnya. Lihat ada anak nangis, datangi. Ya, walaupun sekedar anak apa ya. Atau mungkin kita elus kepalanya, wis. Ora apa-apa. Ya. Itu amal yang kelihatan kecil seperti itu. Kalau kita tulus melakukannya, itu bisa menjadi salah satu sebab masuknya kita ke surga. Kita itu tidak tahu amalan mana yang akan masukkan kita ke surga. Mungkin belum tentu sholat kita yang akan masukkan kita ke surga. Belum tentu puasa kita. Belum tentu ngaji kita sekarang ini yang akan masukkan kita ke surga. Mungkin saja kita menghibur anak yang menangis tadi, itu yang akan masukkan kita surga. Mungkin saja kita cuma bawain gelas, nggak bawain air buat orang yang lagi puasa. Mungkin itu yang akan kita masukkan, yang akan memasukkan kita ke surga. Sehingga jangan pernah meremehkan amal kebajikan walaupun itu kecil. Sebaliknya, kita nggak tahu mana yang mungkin bisa memasukkan ke neraka, kita tidak tahu. Bisa jadi dosa yang kita pandang kecil, itu mungkin saja itu yang memasukkan ke neraka. Makanya para ulama kita mengatakan, ketika kamu pengen melakukan perbuatan dosa, walaupun itu kecil, jangan kamu lihat kecilnya dosa itu. Tapi kamu lihat, kamu ini sedang berbuat maksiat kepada yang maha besar. Sinten? Allah. Jadi jangan dilihat kecilnya dosa, tapi lihatlah besarnya, maha besarnya zat yang sedang kita langgar aturannya, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka kita tidak akan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun dosa tersebut. Walaupun mungkin kita hanya sekedar buka-buka di HP sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Jangan pernah meremehkan itu. Mungkin itu naudzubillah min dzalik yang bisa memasukkan orang ke neraka. Ya. Sehingga kaidah yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, itu adalah kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita kesehariannya, agar kita termotivasi untuk melakukan kebaikan walaupun itu kecil, dan termotivasi untuk meninggalkan keburukan walaupun itu kecil. Karena kita tidak tahu mana amalan yang akan memasukkan kita ke surga, dan kita juga tidak tahu amalan atau perbuatan apa yang mungkin bisa memasukkan ke neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.